Maka ini sangat wajar kita amanahkan kepada Presiden Prabowo untuk mengungkap seadil-adilnya dan menegakkan hukum seadil-adilnya dan membersihkan kabinet negara ini, para pejabat negeri ini dari orang-orang yang tidak berlaku adil, dari orang-orang yang menjadi kaki tangan rezim yang terdahulu. Dan mudah-mudahan pesan-pesan kita ini bisa sampai kepada negara, karena negara yang mempunyai segala macam aparatur negaranya, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan bertindak, melakukan hukum seadil-adilnya. Perang, nggak terbunuh, nggak ini, nggak itu, mati biasa, tetap Allah tempatkan dia dalam kedudukan para syuhada. Alhamdulillahirabbil. Ayo kita sama-sama niat yang ada di sini, semua sama-sama niat. Siap niat? Niat saya ingin mati syahid membela agama Allah lillahi ta'ala. Saya ingin mati syahid dengan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Saya ingin mati syahid dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak beriman, banyak yang mendustai ayat-ayatku gitu loh. Rasakanlah azabku dengan kelakuan yang kamu lakukan. Apa? Kamu penakut, kamu lemah, maka si Jokowi jadi kuat. Ditindaslah gitu. Tadi saya sedih kalau kita mati punya hutang, walaupun sahih tertunda Pak ya. Nah coba pertanyaannya, kalau kita mati sebagai orang Indonesia, hutangnya 20.000 triliun, bagaimana kita mau bayar tuh? Yang batal semua masuk surga Pak. Jangan pikir enggak, 20.000 triliun hutang kita itu. Nah oleh karena itu, jangan pisahkan politik dengan agama. Ini ajaran sesat, sekuler. Coba kaitannya tadi. Saya nggak ngarang-ngarang. Beliau yang bilang yang mati syahid tertunda masuk surga sebelum bayar. Nah kalau mati sebagai orang Indonesia, bayar berapa utang kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ahibba'il kiram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam besar kita
السيد الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب متعنا الله بطول حياته ونفعنا بعلومه beserta seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib selaku zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup banyak hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan para habaib kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia hingga akhirat. Wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Al-Habib Hamid Al-Kaf mata'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Habib Muhammad Al-Attas, Ketua Umum DPP FPI beserta seluruh staf dan jajarannya. Bersama-sama kita di sini ada tokoh-tokoh masyarakat, ahlan wa sahlan wa marhaban. Guru kita aktivis Islam sedari dulu, Profesor Dr. Egy Sujana, sarjana hukum, master hukum dan seterusnya. Gelarnya banyak banget ini. Kita doakan beliau sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tuan guru kita Pak Kiai Haji Dr. Badruddin Subki, guru kita Dr. Fikri Bareno, guru kita juga di sini Bang Damai Lubis, Dr. Rizal Fadilah, master hukum yang aktif tiap hari, tidak ada hari tanpa kalimat. Kalimatul haq itu yang paling penting. Luar biasa, jazahullahu ahsanal jaza. Segenap para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ajengan. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar 6 syuhada yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak, para ibu, para tokoh, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari ini kita menghadiri haul 6 syuhada kita. Pengawal imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Shihab. Satu keberuntungan yang luar biasa bahwa 6 syuhada ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati dalam kondisi yang sangat baik. Yang sangat baik. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan untuk mati sebagai syuhada adalah pilihan setiap orang yang mengerti fadilah syuhada, yang paham tentang keutamaannya orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kemuliaan bagi keluarga yang putra atau putrinya ada yang ditakdirkan Allah menjadi syuhada. Itu juga kemuliaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Setidak-tidaknya orang yang mati syahid, dia akan mendapatkan kemuliaan berupa apa? Diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Tinggal satu, itu hutang yang belum. Jadi nggak ada alasan. Nah, termasuk kita di sini ahli Gaza, orang-orang penduduk Gaza itu rata-rata mereka berhutang, itu harus ditolong. Yang syuhada itu mereka pada berhutang, sehingga datanglah proposal kepada saya dari
ikhwan-ikhwan kita di Gaza, ini contoh aja contoh. Kami keluarga syuhada di Gaza mohon bantuan untuk melunasi hutang saudara kami yang udah syahid, biar syahidnya selesai. Tolong bantu kami saudara muslim kami, bantu kami bayar hutang. Anak kami sudah syahid tapi masih punya hutang. Nabi katakan semua dosa diampuni kecuali sisa satu hutang saja. Bayangkan langsung masuk surga, dosa apapun yang dia kerjakan. Itu fadilah syuhada. Yang kedua, dia bisa bawa 72 orang keluarganya yang dia sukai. Pasti dia akan ajak ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya. Udah berapa tuh? Gurunya, tetangganya, temannya, sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasihnya, guru-gurunya yang dia cintai, dia akan bawa nanti itu. Tolong saya mau bawa masuk, itu tiket masuk surga. Dan mereka ini pemberi syafaat, dapat memberi syafaat 70 orang keluarganya dan yang dia cintai. Bayangkan bahagianya para keluarga syuhada. Insya Allah Ta'ala pasti kita akan dapatkan itu semua. Yang ketiga, fadilah syuhada. Dia dinikahi oleh para bidadari yang rindu. Ini orang udah rindu nih, orang yang pengen mati syahid. Di sana udah ada yang rindu. Para bidadari, apalagi 6 syuhada ini hampir semua ya bujang ya. Hah? Belum ada yang nikah. Itu semuanya dinikahin. Satu orangnya 72 bidadari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar syuhada, suka-suka begitu sudah meninggal dunia langsung tersenyum, langsung tertawa. Itu Allah ciptakan begitu, dibiarin sama Allah Ta'ala. Dibuat begitu untuk pelajaran buat kita yang masih hidup. Memang mayoritas enggak, tapi Allah ciptakan kayak begitu. Suka-suka nyawanya dicabut, nggak lama kemudian wanginya keluar. Itu pesan buat orang yang masih hidup. Syuhada itu bukan untuk disedihkan. Syuhada itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk disesali. Itu adalah karamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan, syurafa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam gerakan-gerakan Islam termasuk Front Pembela Islam itu punya moto Aish kariman au mut syahidan. Hidup secara mulia atau mati secara syahid. Kira-kira kalau kita tahu begini besar keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, mestinya kita kader anak cucu kita untuk semuanya siap. Dan kalau ada borong itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita saksikan orang-orang di Gaza. Mereka berhasil menanamkan cinta mati syahid, karena langsung balasannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung balasannya surga. Begitu meninggal dunia, langsung mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam raudhah min riyadil jannah, dalam penantian mereka menuju akhirat. Saudara sekalian, oleh karena itu saya mengingatkan diri saya pribadi dan untuk kita semuanya, mari siapkan, mari pilih. Kita pilih hari ini, saya siap
untuk, bukan saya siap lagi, saya ingin kematian saya kematian syuhada. Siap atau tidak? Itu pilih, itu kematian termulia di atas kematian orang soleh. Kematian syuhada itu di atas kematian orang soleh. Minalladzina an'amta alaihim, minalladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Syuhada di atas orang soleh, kedudukan kenikmatannya di sisi Allah Ta'ala. Orang soleh hebat, nikmat, syuhada di atas itu. Subhanallah, takbir. Nah, jadi jangan segan-segan. Kita pasang niat, ya Allah, aku ingin mati dalam kematiannya kematian syahid. Penutup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Nabi bersabda, man arada syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapapun orang yang man arada syahada, siapa orang yang ingin untuk mati syahid, mau untuk kematiannya kematian syuhada, bisidqin, dengan sungguh-sungguh, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi, dia Allah akan tempatkan di kedudukan para syuhada walaupun nantinya dia matinya dalam mati biasa saja di atas tempat tidurnya, mati di rumah sakit, nggak ada apa-apa, nggak ada perang, nggak terbunuh, nggak ini nggak itu, mati biasa, tetap Allah tempatkan dia dalam kedudukan para syuhada. Alhamdulillahirabbil. Ayo kita sama-sama niat yang ada di sini, semua sama-sama niat. Siap niat? Niat saya ingin mati syahid membela agama Allah lillahi ta'ala. Saya ingin mati syahid dengan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Saya ingin mati syahid dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mohon maaf segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis. Selanjutnya kita minta sambutan dari mujahid kita yang senantiasa selalu dengan tulisan videonya yang tadi telah disebut oleh Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis. Kita minta Dr. Bang Egy Sujana untuk menyampaikan sambutannya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna, 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 ya jal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dalam surat Ali Imran ayatnya 142 dan 146 Ali Imran sangat jelas Allah menyindir kita semua. An hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu masuk surga?
Dalam ilmu logika, pertanyaan demikian itu sarkasme. Jadi lo pikir lo masuk surga, udah pakai pakaian haji, umroh, para habaib, ya, kau pikir masuk surga? Udah rajin sholat, sudah puasa, tahajud tiap malam, kau pikir masuk surga? Tidak, kata Allah, kecuali kau jihad. Jihad dan sabar. Kekeliruan kita dalam memahami jihad dan sabar, jihad jadi kontradiksi dengan sabar, karena jihad dianggap kekerasan, sabar dianggap kelembutan. Padahal dalam konteks konstruksi ayat Quran tadi, jihad sandingannya sabar. Tapi kita di brainwash untuk jadi kontradiktif. Kita selalu diberikan pengertian sabar, tahan amarah, jangan emosi, jangan marah-marah, cicing we. Gitu. Oleh karena itu, nggak ada giroh jihad tadi. Makanya luar biasa nasihat dari Ketua Umum Persada Kiai Haji Sobri Lubis tadi, sampai dituntun kita untuk niat mati syahid. Ini nggak ada kiai dan lain sebagainya yang menyarankan jemaahnya itu untuk selalu mengingat orientasi hidupnya itu harus didasari niat mati. Nah, pertanyaan saya, Anda secara tulus pribadi tadi sudah niat betul belum? Jangan karena dituntun Kiai Haji, sudah Anda sendiri. Nah, saya menambah logika saja secara ilmu hukum bahwa pencapaian dari 6 syuhada ini diwakili keluarga korban Pak Aceh, ya, luar biasa. Sebagai orang tua, beliau berhasil. Karena orang tua keberhasilannya itu dia mempunyai anak yang soleh atau meninggalkan anak yang soleh. Nah, ini nggak bisa dikerjain oleh kita sendiri kalau tidak si anaknya juga terkonstruksi dalam dirinya itu untuk selalu niat mati. Nggak bisa. Kalau amal soleh bisa dia, ilmu yang bermanfaat bisa dia sendiri. Tapi mengkondisikan anaknya syahid nggak bisa, mesti orang itu sendiri. Orang tuanya mengguidance saja. Jadi poin pentingnya adalah dalam haul ini, ya, juga ada untuk Umi Habib besar kita, Imam Habib Rizik, dan hal-hal lain yang diniatkan untuk haul ini, semua itu mereka jadi teladan kita gitu dalam dimensi hari ini. Dengan singgungan pertanyaan Allah tadi, apa kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad dan sabar? Nah, sabar dalam perspektif Ali Imran 146 itu dijelaskan ada 3 elemen penting konteks kesabaran itu. Yang pertama, orang yang sabar itu tidak lemah. Yang kedua, tidak patah semangat. Yang ketiga, tidak menyerah kepada musuh Allah dan musuh-musuh kita. Nah, dalam konteks kesabaran prima, ini yang banyak hilang. Banyak aktivis juga yang sudah meleot hanya gara-gara jabatan dan jadi komisaris atau apapun. Kita diingatkan oleh tadi Kiai Haji Sobri Lubis, niatkanlah mati syahid, agar supaya konstruk ayat Quran Ali Imran 142 146 itu memang kita wujudkan.
Jadi Allah nggak bakal lagi nanya, lu masuk surga nggak? Enggak. Aku sudah berusaha ya Allah, berjihad dan sabar. Aku tidak lemah. Lemah kaitannya dengan fisik kita dan segala performance kita harus kuat. Ya. Bagaimana misalnya satu contoh ini, markas syariah kita ini harus lebih punya daya tarik yang luar biasa. Minimal apa? Performance-nya. Bagaimana kita apa nggak pernah rindu ini menjadi tempat betul-betul markas perkaderan umat Islam. Tapi mau masuk sini aja susah, jalannya rusak dan lain sebagainya. Makanya jihadnya apa? Jihad kita, jihad harta. Niatkanlah dari kita minimal kalau bisa sesuai kemampuan ya. Dalam seharinya itu takbir. Kalau yang punya duit banyak DHL mah harus lebih banyak loh ya itu. Dan semuanya kayak Subki juga. Ya. Poin pentingnya saudara, ini himbauan untuk yang sangat aplikatif. Karena kita termasuk tidak sabar kalau kita lemah. Dari penampilan aja lemah gitu. Jadi tadi di mobil menceritakan kondisi sekarang ini, kok Jokowi tambah kuat? Menurut saya tidak. Yang lemah tuh kita, jadi kelihatannya Jokowi. Kalau kita kuat, apa hebatnya sih Jokowi? Ya apa tidak? Jadi introspeksi dirilah, jangan lemah gitu loh Kiai Muhammad. Salah satunya penampilan. Jangan kita jadi beban orang, jangan minta-minta, kita yang harus banyak sedekah. Kemudian tidak lesu dalam arti tidak patah semangat. Jangan kemarin saya relatif, maafkan saya agak sedih, 212 enggak sebanyak yang waktu kita datang awal-awal. Mari kita, kenapa itu terjadi? Hanya dalam waktu kurang lebih 7-8 tahun tergerus gitu. Minimal semangatnya, minimal kita nggak ada girohnya. Nah betul kata Kiai Subli, kita dipilih Allah untuk tetap konsisten. Amin. Istiqomah, teguh pendirian untuk melawan kezoliman yang ada. Jangan patah semangat. Dan yang ketiganya, jangan menyerah dengan keadaan yang tidak baik ini, kekurangan ini. Habib sedang sakit, jangan melemahkan kita, justru ini menambah kekuatan kita. Ya Allah, gapailah mati syahid itu. Oleh karena itu, sisi lain kalau boleh diklaim, saya juga dari Persada 21 ini Majelis Suro bersama Kiai Subki ini. Betul Pak Sobri? Jadi sebagai majelis suro ya tugasnya nasihatin. Insya Allah kita tekadkan dalam konteks perubahan-perubahan yang ada untuk kekuatan politik kita harus muncul. Ijhadu bi ana muslimin. Ijhadu, tunjukkan kamu tuh muslim yang tidak lemah, tidak menyerah, tidak lesu. Itulah Al-Baqarah yang saya pahami sebagai satu konstruksi dalam berdakwah ini. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte, samakan persepsi kita dengan niat mati syahid, samakan kesadaran kita untuk tegakkan hukum-hukum Allah di Indonesia ini. Karena ini janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Kita akan diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi ini, bukan di akhirat, di muka bumi ini. Surat An-Nur ayatnya 55. Kamu akan berkuasa di muka bumi asal kamu iman dan takwa. Allah janji lagi, surat Al-A'raf ayat 96. Kalau kamu iman dan takwa, Allah datangkan barokah fi samawati wa ma fil ardh. Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kamu tidak beriman, banyak yang mendustai ayat-ayatku gitu loh. Rasakanlah azabku dengan kelakuan yang kamu lakukan.
Apa? Kamu penakut, kamu lemah, maka si Jokowi jadi kuat. Ditindaslah kita. Tadi saya sedih kalau kita mati punya hutang, walaupun sahih tertunda Pak ya. Nah coba pertanyaannya, kalau kita mati sebagai orang Indonesia, hutangnya 20.000 triliun. Bagaimana kita mau bayar tuh? Yang batal semua masuk surga Pak. Jangan pikir enggak, 20.000 triliun hutang kita itu. Nah oleh karena itu, jangan pisahkan politik dengan agama. Ini ajaran sesat, sekuler. Coba kaitannya tadi. Saya nggak ngarang-ngarang. Beliau yang bilang yang mati syahid tertunda masuk surga sebelum bayar. Nah kalau mati sebagai orang Indonesia, bayar berapa utang kita? Tapi tadi Pak Subki bisikin, yang tanggung jawab Jokowi bang, bukan kita. Ya enggak, kenapa kita nggak ngelawan? Kan mesti ngelawan, mesti diingatkan. Ulah cicing wae. Demikianlah, maafkan saya kalau ada yang berlebihan. Pak Kiai Muhammad dan semuanya hadir. Samakan persepsi kita, niat mati syahid. Samakan kesadaran kita, tegakkan hukum Allah. Dan samakan pentaatan kita untuk selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Egy Sujana. Selanjutnya kita dengarkan sambutan selanjutnya dari guru kita bersama Dr. Badruddin Subki. Kepada beliau kami persilahkan, sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meskipun berputih, saya jangan dianggap aki-aki, tapi masih ya Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Aki-aki lain dah, lain sekeras. Hadirin Allah, Al-Habibuna Abu Imam besar kita sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh seperti semula, amin. Kemudian kepada guru-guru kita yang ada di hadapan kita juga doakan mudah-mudahan sehat walafiat, rezekinya leluasa, ilmunya manfaat, amin. Saya diundang hanya oleh Habib guru kita di kemarin. Saya meniatkan meskipun tidak diundang sebetulnya. Kenapa? Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua, surah Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtal fi sabil amwat bal ahya'un inda rabbihim walakin la tash'urun. Saya kira surah hafal terjemahnya. Jangan kau mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah meninggal atau mati. Mereka itu hidup, tetapi kita tidak menyadarinya. Sekarang kamu sadar, itu maksudnya. Sadar bahwa orang yang syahid di jalan Allah masih hidup, yurzakun, bahkan diberi rezeki yang Allah tidak tahu. Takbir. Nah, baru kita sadar sekarang. Dan di dalam kitab Safatul Tafasir, Ali As-Sabuni, dekan Fakultas Syariah di Bekam, mengatakan orang yang meninggal itu melihat kita, tapi kita tidak melihatnya. 6 syuhada yang kita peringatkan sekarang melihat kita. Inilah yang mungkin terketuk kita bahwa melihatnya mereka, beliau-beliau yang meninggal tadi disebutkan oleh Kiai Sobri Lubis. Ini mungkin jangan lupa, Kiai Lubis, ini kita jadi disuruh untuk jadi syuhada, begitu kan? Bahkan sebelum orang soleh, syuhada dulu. Jadi saya tambahkan, kita selalu ini selama ini bukan salah mendua ingin punya anak soleh, bukan salah. Tapi tambahan dari saya, kita berdua kepada Allah, mudah-mudahan anak kita syuhada dan soleh. Takbir. Takut kalau soleh saja
ya mungkin belum syuhada, tapi sudah otomatis soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah didoakan dan diinginkan, sekarang kita meniatkan dan menginginkan bukan hanya sekadar anak kita soleh, tetapi mudah-mudahan anak kita semuanya syuhada. Amin. Berikutnya saya ingat dalam sebuah kitab kecil tipis, kitabnya Sum Ani Dunya Wabtul Anil Akhirah. Di situ disebutkan, dia mengutip sabda Nabi, Syekh Profesor Al-Syakik namanya. Dia menyebutkan begini, sabda Nabi, dia kutip, taraktu fikum wa izin. Saya tinggalkan dua nasihat. Natikon, satu nasihat yang ngomong, yaitu Al-Quran. Dua nasihat somiton, nasihat yang tidak ngomong, yaitu al-maut. Jadi kita ketika ada orang meninggal, apalagi di syuhada, dinasihatkan kepada kita bahwa kita juga akan wafat, tetapi kita belum tentu jadi syuhada. Belum tentu. Mudah-mudahan kita juga ingin mengikuti beliau, meskipun tadi syuhada yang mungkin syuhada dunia akhirat, ada syuhada dunia, mungkin kita hidup tidak seperti beliau, membela kebenaran secara otomatis, secara kuat. Mungkin kita belum, tetapi tetap kita ingin, mudah-mudahan kita wafat seperti syuhada. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ajak, ada lupa Pak, kayak gini. Guru besar kita ngomong, imam besar kita, bila perlu hutang itu diaudit, hutang negara. Kalau memang kita tidak punya hutang, maaf Bang, kita tidak punya, harus punya bayar gitu. Kalau memang hutang ini hutangnya ilegal, hutang Jokowi berarti Jokowi yang bayar. Mudah-mudahan begitu. Tapi perlu itu diaudit ya. Siapa yang audit itu ada pakar hukumnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita tidak meninggal dalam keadaan punya hutang. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini hari-harinya Dakatirah nih. Di sini banyak dokter. Tadi udah Dokter Egy Sujana, Dokter Zuki. Sekarang kita minta Dokter Fikri Bareno. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada hari yang baik ini kita bisa hadir di pesantren Markas Syariah kita di Puncak ini. Pertama sekali kita doakan guru kita, Imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizik Syihab, yang kita muliakan bersama, yang kita cintai, yang kita banggakan, karena guru inilah yang memberikan semangat dalam berbangsa dan bernegara bagi kita sebagai warga bangsa, para ulama, para tokoh-tokoh, para habaib, para kiai, untuk bisa mengawal bangsa ini sehingga bangsa ini sesuai dengan cita-cita, dengan kemerdekaan kita, kemerdekaan negeri ini. Dan semoga imam besar kita ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, sehingga beliau senantiasa bisa membersamai umat, membersamai kita semuanya. Penghormatan selanjutnya adalah kepada Ketua Umum FPI, Ketua Persada, para kiai-kiai yang hadir yang banyak pada kesempatan hari ini, para alim ulama, para ustadz-ustadz kita.
Tidak terlupa juga mak-mak, kita lihat juga tidak kalah semangatnya hadir juga pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah wujud daripada kepedulian kita sebagai warga bangsa yang cinta dengan negeri ini, dalam rangka mengawal agar bangsa ini senantiasa berada pada koridor penegakan hukum dan keadilan. Karena lebih-lebih ini adalah juga dalam rangka haul para syuhada, 6 orang pengawal imam besar kita. Makanya saya ingin mengajak kita melihat sedikit bagaimana Pancasila memberikan pesan kepada kita ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah beberapa tahun peristiwa pembantaian syuhada ini, kita tidak melihat kemanusiaan dan yang keadilan itu. Padahal di dalam Pancasila 2 kali disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 kali disebutkan kata keadilan. Tetapi sudah lebih 4 tahun kalau saya tidak salah, ini persoalannya tidak duduk pada porsi yang sebenar-benarnya. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu, betapa Al-Quran agama kita mengajarkan kepada kita, bahkan di setiap Jumat diingatkan, Innallah ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya kamu diperintahkan untuk berlaku adil dan untuk berlaku kebaikan. Sejatinya perintah setiap Jumat ini yang diingatkan oleh khatib-khatib adalah ditujukan kepada mereka yang menjadi presiden, mereka yang menjadi para menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi anggota dewan, menjadi penegak hukum. Sehingga kalau hari ini hampir 5 tahun berselang kalau saya tidak salah, syuhada kita dengan pembantaian ini kita tidak mendapatkan keadilan penegakan hukum secara wajar. Maka itulah menurut saya ini sangat baik. Ini hari ini kita mengadakan haul adalah dalam rangka mengingatkan bangsa ini bahwa Pancasila menjunjung tinggi keadilan itu. Al-Quran dan Sunnah menjunjung tinggi keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tegakkanlah keadilan itu, karena keadilan itu adalah lebih dekat dengan takwa. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Jadi pesan keadilan itu adalah sangat menjadi jantung bagi sebuah bangsa. Bangsa itu tidak akan bisa establish, bangsa itu tidak akan bisa kokoh, bangsa itu tidak akan bisa kuat, bangsa itu tidak akan bisa jaya ketika keadilan tidak menjadi roh bagi sebuah bangsa itu. Makanya para petinggi negeri kita ini, para pendiri republik ini, maka sangat wajar mereka menempatkan dalam Pancasila itu 2 kali kata keadilan disebutkan. Itu artinya adalah bagaimana jangan sampai para pendiri bangsa ini, pengelola bangsa ini, dari presiden sampai kepada level yang terbawahnya, mengabaikan keadilan itu. Ditambah lagi kaum muslimin kita di negeri ini 90% Bapak dan Ibu. Dan artinya adalah Islam adalah agama terbesar di negeri ini. Al-Quran tidak hanya 1 ayat berbicara tentang keadilan, banyak ayat seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Banyaknya ayat, banyaknya pesan keadilan dari konstitusi negara kita. Artinya sebuah bangsa yang bernama NKRI harus menjunjung tinggi keadilan itu, agar bangsa ini senantiasa kokoh dan kuat. Nah, inilah kita berkumpul di Megamendung hari ini di markas syariah ini dalam rangka kita mengingatkan kalau beberapa saat yang lalu yang menjadi presiden di negeri ini adalah Jokowi misalkan. Boleh jadi hukum kita masih tebang pilih, hukum kita masih suka-suka, yang teman dirangkul, yang lawan dipukul. Tetapi hari ini alhamdulillah 20 Oktober kemarin telah diganti dengan Bapak Jenderal
Bapak Prabowo Subianto. Dan kita tahu bagaimana kualitas seorang jenderal. Tidak mudah untuk menjadi seorang jenderal, Bapak dan Ibu. Dan kita tahu bahwa beliau adalah seorang jenderal yang cerdas. Dan inilah dari Megamendung kita amanahkan kepada Presiden Prabowo agar mereka betul-betul berpegang kepada konstitusi dan Pancasila dan Al-Quran dan Sunnah untuk tidak ragu-ragu menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya. Siapapun dia, siapapun yang terlibat dalam pembantaian kilometer 50 terhadap 6 para syuhada kita, hukum negara harus berani menegakkannya. Dan apalagi kemarin saya dengan Bang Egy telah mengkaji kembali apakah ada novum yang kita temukan. Ternyata Bang Rizal Fadilah menyatakan ada novum. Jadi ini sangat memungkinkan ada 3 novum, bahkan melebihi dari novum yang kita butuhkan. Maka ini sangat wajar kita amanahkan kepada Presiden Prabowo untuk mengungkap seadil-adilnya dan menegakkan hukum seadil-adilnya dan membersihkan kabinet negara ini, para pejabat negeri ini dari orang-orang yang tidak berlaku adil, dari orang-orang yang menjadi kaki tangan rezim yang terdahulu. Dan mudah-mudahan pesan-pesan kita ini bisa sampai kepada negara, karena negara yang mempunyai segala macam aparatur negaranya, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan bertindak, melakukan hukum seadil-adilnya.